Hai anak-anak hebat. Jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih. Semangat pagi anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tema 3. Subtema 2, pembelajaran yang pertama. Anak-anak hebat, perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Mari kita baca bersama teks eksplanasi ilmiah berikut ini yang berjudul Si Kotak Ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih atau berwarna. Jadi, televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele, artinya jauh, dan bahasa Latin visio, artinya penglihatan. Televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, sekarang kita akan menuliskan informasi penting dalam setiap paragraf dalam diagram berikut ini. Paragraf 1 berisi topik masalah, yaitu penemuan televisi. Kemudian, paragraf 2 berisi tentang deret penjelas, yaitu prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Kemudian, paragraf 3 berisi kesimpulan dan pesan atau pendapat pribadi penulis, yaitu penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Anak-anak, jika kalian perhatikan, pada teks yang sudah kita baca tadi ada beberapa kalimat yang bercetak miring. Silakan kalian tulis kalimat-kalimat tersebut pada tabel berikut ini. Ini akan kita gunakan pada pembelajaran berikutnya. Anak-anak, televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting. Ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Televisi menayangkan berbagai acara, misalnya informasi dan berita, acara kebudayaan, talk show, film dari mulai film kartun, film remaja, dan film keluarga. Tayangan televisi harus disikapi secara bijaksana. Kita harus bisa memilih tayangan yang sesuai dengan usia kita. Selain itu, waktu menonton televisi harus kita perhatikan agar tidak mengganggu waktu belajar dan aktivitas yang lain.
Nah, sekarang silakan kalian isi diagram berikut ini tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Televisi memberikan pengaruh positif atau pengaruh baik dan juga pengaruh negatif atau pengaruh yang tidak baik. Dampak positif televisi antara lain yang pertama menambah informasi dan wawasan, yang kedua mendapatkan berita terbaru baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Yang ketiga menjadi sarana hiburan, misalnya acara komedi, acara olahraga, film keluarga, dan lain-lain. Yang keempat menambah kreativitas. Acara yang kreatif bisa mengajak anak-anak untuk ikut berkreasi. Dampak negatif dari televisi antara lain yang pertama, anak-anak meniru adegan yang tidak pantas, misalnya kekerasan, kemudian ucapan yang tidak baik, juga adegan pornografi, kemudian tayangan yang kurang mendidik dan tidak sesuai dengan budaya kita. Jadi kita harus pandai-pandai memilih tayangan mana yang baik dan tayangan mana yang tidak baik, yang tidak layak untuk kita tonton. Kemudian yang ketiga, menyebabkan budaya konsumtif, karena tayangan televisi memuat iklan-iklan. Anak-anak hebat, selain menggunakan televisi, di rumah kita juga menggunakan lampu listrik. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah mempelajari rangkaian listrik seri. Nah, sekarang kita lanjutkan mempelajari rangkaian listrik paralel. Rangkaian listrik paralel, alat-alat listriknya tersusun bercabang. Jadi, jika aliran listrik ke salah satu alat listrik diputus atau salah satu lampunya mati, maka alat listrik yang lain belum tentu ikut padam, karena cabang kabelnya berbeda. Kemudian, terang semua lampunya juga sama, karena setiap lampu mendapat tegangan listrik yang sama. Contoh rangkaian paralel yaitu pada rangkaian listrik di rumah-rumah dan pada lampu lalu lintas. Contoh gambar rangkaian listrik paralel adalah seperti ini. Jadi ini ada cabangnya ya, begini ya. Silakan tanyakan kepada guru kalian masing-masing, apakah kalian perlu untuk mempraktekkan rangkaian listrik paralel atau tidak. Jika kalian perlu mempraktekkan rangkaian listrik paralel, maka perhatikan alat dan bahan berikut ini. Jika alat dan bahan sudah kalian siapkan, silakan kalian rangkai menjadi rangkaian paralel seperti gambar yang tadi sudah Bu Guru tayangkan. Jika sudah dirangkai, silakan kalian membuat laporan kegiatan percobaan seperti contoh berikut ini. Anak-anak hebat, demikian tadi pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.